Mari kita lanjutkan diskusi kita pemirsa. Sebelumnya kita saksikan dulu liputan yang berikut ini. Langkah Garuda Nusantara di ajang Piala Asia U20 harus terhenti di babak penyisihan grup. Ini diraih usai timnas U20 alami kekalahan kembali di laga kedua kontra Uzbekistan. Anak asuh Indra Safri harus menelan kekalahan atas Uzbekistan 3-1 setelah sebelumnya di laga perdana tak mampu berbuat banyak saat menghadapi Iran 3-0. Situasi ini menjadi ancaman bagi sang pelatih meskipun PSSI mengontraknya hingga 2027 mendatang. Bukan tanpa alasan, Federasi Sepak Bola Indonesia sebelumnya menargetkan Garuda Nusantara bisa melaju hingga babak perempat final dan berpeluang melaju ke Piala Dunia U20 pada tahun 2025 ini. Namun, kekalahan 0-3 atas Iran dan 1-3 atas Uzbekistan membuat asa timnas U20 pupus meskipun masih menyisakan satu pertandingan melawan Yaman. Hasil ini tentunya sangat mengecewakan semua lapisan masyarakat. Sebelumnya, PSSI telah memberi dukungan penuh kepada skuad Garuda Nusantara dengan melakukan pemusatan latihan di sejumlah negara seperti Italia, Prancis, Korea Selatan, dan Jepang. Namun, performa tim tetap jauh dari harapan. Lantas, langkah apa yang akan diambil PSSI dengan hasil negatif skuad Garuda Nusantara ini? Apakah masa depan sang pelatih Indra Safri menjadi taruhannya? NTV melaporkan. Kalau soal nasib Coach Indra nanti Bung Joy komentari. Saya mau tanya ke Bung Okto dulu soal ini, menarik ini Bung Okto, karena teman-teman pemain-pemain kita ini kan minus kompetisi ya. Jadi TC ada, tapi Anda kan sudah pengalaman. Beda rasanya ketika kita kompetisi laga kurang, kemudian harus berhadapan dengan satu laga internasional seperti itu. Bagaimana catatan Anda, Bung Okto? Oke, memang betul yang tadi dibilang oleh Bung Joy ya, tentang Bung Joy, karena betul kita harus banyak berkompetisi supaya punya pengalaman, sehingga pengalaman itu yang kita pakai untuk bisa ikut kompetisi yang dibuat oleh PSSI untuk kita ikut nasional. Karena yang saya lihat bahwa kompetisi kita di Indonesia sangat minim. Iya. Yang tadi dibilang oleh Bung Joy sangat benar. Tidak kita semua langsung dapat panggil ke TC, terus kita langsung ikut turnamen Asia seperti begini atau piala usia 23, itu harus kita punya kompetisi yang ketat. Jadi kita sudah punya bekal untuk bisa persiapan untuk bisa bermain di level-level seperti ini. Emang dulu di zamannya Bung Okto banyak kompetisi nggak? Banyak kompetisi, Bang. Kita punya usia itu banyak kompetisi kita punya. Contohnya di Papua, usia dini dan usia produktif itu kita punya banyak kompetisi. Ini pengalaman kita punya jam terbang itu yang membuat kita percaya diri untuk bisa bersaing dengan tim-tim yang di luar, pemain-pemain dari luar. Seperti itu. Artinya memang mental pemain itu beda ya. Kalau yang mental pemain terlatih dengan kompetisi sama yang enggak. Iya, sangat beda jauh, karena kita tahu bahwa sekarang kan akademi dengan agenda-agenda kayak seperti Elite Pro. Jadi yang tadi dibilang Bung Joy benar, ketika di klub pelatih asing tidak mungkin kasih kesempatan dia bermain. Karena dia masih muda, itu sangat benar. Karena itu minim pengalaman. Karena kalau kita punya banyak pengalaman, kita bisa banyak bicara di setiap kompetisi. Oke. Bung Okto, kalau Bung Okto lihat dua laga terakhir lawan Uzbek sama Iran, kira-kira junior-junior Anda itu yang punya potensi jadi bintang di masa depan siapa? Kalau saya minta maaf, saya tidak terlalu ikuti untuk usia 20 yang ikut turnamen seperti yang Piala. Saya lebih fokus ke senior saja ya? Iya, dan saya fokus ke senior karena minta maaf. Saya kalau untuk masa pembinaan karena ya saya lihat bahwa kita punya pembinaan ini terlalu cepat karena tidak ada kompetisi di bawah. Karena mereka sekarang berpikir semua kayak senior, jadi kasihan. Yang di bawah tidak diperhatikan, jadi sangat berat juga kalau kita bicara tentang kita seperti itu. Nah, terus menurut Anda sebagai mantan pemain timnas, apa yang bisa Anda sarankan kepada junior-junior Anda
yang nanti akan menghadapi Yaman? Paling tidak begini, oke, kompetisi minus, tapi TC udah lengkap. Kira-kira untuk jaga mental pemain biar tidak minder di lapangan itu apa yang bisa Anda sampaikan? Kalau untuk saya punya pribadi sebagai pemain, cintalah Garuda yang di dalam dada. Karena itulah harga dan martabat kami. Jadi mereka harus punya mental yang kuat. Berani dan tetap mengambil keputusan untuk merah putih. Main dengan semangat, tetap punya gobrak yang semangat sehingga merah putih akan berkibar di kancah Asia atau internasional. Oke. Seperti itu. Amin. Bung Okto, ini kan peran coach pelatih kan sangat penting ya. Tapi kan komunikasi antar pemain itu juga penting. Nah, bagaimana menurut Anda agar timnas Garuda Muda kita ini membangun komunikasi yang efektif? Karena hitungannya kan sepersekian detik kalau sudah di lapangan itu. Kalau saya terus sebagai dulu jadi pemain dengan pelatih, diberikan kepercayaan dari pelatih kepada saya, itu bagian dari mana tanggung jawab sebagai pemain yang membuat supaya kita menjaga kepercayaan pelatih kepada saya sebagai pemain. Iya. Itu kembali daripada pemain, sehingga komunikasi itu kita bisa menjaga dengan kita punya komunikasi dengan pelatih. Jadi ketika kepercayaan itu datang dari pelatih, saya siap untuk bertanggung jawab apa yang diberikan dari pelatih untuk saya sebagai pemain. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Saya kembali ke Bung Joy. Tapi itu semua yang dikatakan Bung Okto itu karena memang terlatih dari banyaknya kompetisi. Betul. Karena kompetisi melahirkan mentalitas pemain yang Betul. lebih Karena dia kuat ya. diasah sejak usia muda. Katakan pemain yang paling menonjol di U20 sekarang ini, Doni Tri Pamungkas. Dia sudah berkompetisi sejak usia 12 tahun. Iya. 14 tahun ikut saya Iya. kompetisinya di Liga Wow. Kompas. Makanya Jadi beda ya. waktu usia 14 tahun dia paling tidak dia sudah bermain 30 competitive matches paling tidak. Karena dia bermain di satu level kompetisi. Di 16 tahun saya tidak mengikuti, tapi dugaan saya dia terus jenjangnya entah di mana. Karena memang record seperti itu kita kan lemah. Yeah. Yang saya tahu yang kompetisi yang saya bina di Liga Kompas. Yeah. Dia ikut di Liga Kompas. Dia punya karpet merah masuk tim senior. Kalau dia mempertahankan kinerjanya bersama Persija, dia bisa selalu jadi starter karena dia paling banyak kalau nggak salah di U20 Yeah. selalu jadi starter, terus dia meningkatkan performanya, postur tubuhnya juga dia tinggi, cuma kurang ototnya aja, kelenturannya dan macam-macam. Kalau dia tingkatkan, saya rasa dia karpet merah ke yang senior. Oke. Tapi dia harus lewatin U23 dulu. Iya, iya. Karena menurut saya kalau di U23 juga mandek, di senior juga tidak akan banyak bisa berbuat banyak. Bagaimana supaya di U23 dia pada usia sekarang dia harus jadi starter terus paling enggak, atau jam terbangnya di Persija atau dimanapun dia berada, dia harus tetap tampil prima terus. Kenapa yang saya bilang pemain-pemain yang dari usia 12-14 tahun itu kemudian progresnya berbeda? Karena dari usia 12 dia tahu Sabtu Minggu dia main, hari Senin dia nggak boleh capek-capek. Hari Selasa dia harus latihan, hari Rabu dia latihannya A, B, C, D. Hari Kamis dia istirahat. Jadi dia tahu, karena dia berkompetisi, bukan ikut turnamen yang 2 minggu kelar, gitu loh. Jadi dia tahu bahwa saya harus jaga kondisi. Sudah jadi karakter. Sudah jadi habit. Sudah jadi habit, bukan cuma di lapangan, tapi juga gaya hidupnya sudah jadi habit. Karena dia besar di kompetisi, bukan di turnamen, gitu loh. Atau, bukan karena dia memulai lebih dini. Ya kalau dari roadmap-nya FIFA atau AFC kan memang harus dimulai pada usia 10. 10 ya? 10, 12. Jadi jalurnya itu 10, 12, 14, 16. Kemudian masuk yang 18, masuk yang kalau di sebutan AFC itu pra senior. Gitu pada usia 18, 20. Nah, ini yang kemudian yang kalau di negara-negara maju pada usia 16, 18, 20 itu kompetisinya udah benar-benar seperti kompetisi profesional. Gitu loh. Jangan ngomong di Eropa lah, di negara seperti Uzbekistan atau Iran itu kompetisi usia muda itu mengikuti seniornya. Jadi kalau klub A main lawan klub B, klub yang 18 dan usia 18, usia 20 juga sama ketemunya. Jadi kalendernya tuh nggak pernah berubah. Jadi semua progresnya
anak-anak usia 18, 20 sampai dengan 23 itu terpantau terus oleh federasi karena mereka punya sistem yang sudah jalan. Nah, Indonesia kan nggak punya sistem itu gitu. Nah, sudah ada EPA sih sebetulnya, walaupun dengan banyak kekurangan, sistemnya bukan sistem kompetisi, masih sistem turnamen, tapi sudah dimulai oleh PSSI dan itu harus dilanjutkan dengan banyak sekali perbaikan. Ya, saya yakin tim yang ada sekarang, timnya Indra Safri itu belum mengalami yang namanya EPA ini. Jadi memang kalau sudah ada mungkin juga terbatas. Jadi jam terbang mereka secara kompetitif matches memang kurang, gitu loh. Jadi nanti mau pelatihnya siapapun pasti problemnya akan menghadapi hal yang sama. Jam terbang atau apa? Jam tanding ya? Jam apa sih jam istilah terbang buat lah istilahnya. jam terbang buat pemain bola apa paling pas itu? Ya menit bermain ya. Menit bermain. Nah, saya balik dulu ke Bung Okto soal postur, Bung Okto. Anda lihat postur atau body pemain-pemain timnas kita, kalau dibandingkan sebenarnya dengan timnasnya Uzbekistan, Iran, kan tidak jauh berbeda ya sebenarnya ya, kalau body ya. Nah, itu bisa jadi masalah nggak sih? Atau kalau menurut Bung Okto, gimana cara pemain itu harus punya strategi efektif untuk menghadapi pemain-pemain negara lain yang mungkin postur atau bodinya lebih besar daripada bodinya timnas kita? Gimana, Bung? Kalau saya sendiri pribadi bahwa kualitas pemain itu dia harus punya mental yang kuat. Tidak mau kalah, tetap mau fight. Ketika dia fight, tidak mau kalah, pasti kita bisa mengatasi tantangan itu. Buktinya, contoh tidak mau jauh, saya punya pribadi. Dengan pemain-pemain besar, saya bisa punya semangat dan saya punya motivasi sehingga bisa mengatasi itu dengan baik. Jadi kalau untuk saya sendiri tidak ada masalah tentang postur atau apa. Yang penting kualitas pemain dan punya mental yang kuat. Sehingga mau bertarung begitu. Karena kita tahu bahwa sepak bola sekarang kan semua harus pakai postur. Harus begini, harus begini. Padahal sebenarnya tidak juga kembali daripada pemain itu, pemain tersebut itu sendiri. Mau nggak? Dia mau nggak seperti itu. Kalau saya sendiri kualitas ya bicaralah kualitas dan mental. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Iya, ini bukti langsung nih Bung Okto ya. Nggak masalah yang kita lawan itu bodinya lebih besar, yang penting semangat kita harus lebih besar gitu. Iya, seperti itu. Terus itu sangat penting. Terus gimana caranya menjaga mentalitas itu biar kita masih ada laga satu lagi nanti menghadapi Yaman. Apa yang bisa Anda sampaikan buat adik-adik Anda, junior Anda? Yang saya cuma pesan yang sudah berlalu, sekarang kita pikir ke depan untuk bagaimana kita menangkan pertandingan ini. Jadi yang kalah menang itu sudah soal biasa, itu sepak bola. Tapi sekarang kita bangkit dari kekalahan ini untuk menjadi yang terbaik, bisa menang dengan pertandingan melawan Yaman. Saya percaya bahwa mereka mampu dengan dua kekalahan ini. Karena saya bilang tadi, kekalahan, kemenangan itu di dalam sepak bola sudah biasa. Yang penting sekarang bagaimana mereka mengangkat mental mereka. Jadi bagaimana kita untuk mendukung mereka, berikan support kepada mereka sehingga kepercayaan diberikan oleh pemerintah atau masyarakat Indonesia. Mari kita dukung mereka untuk semangatkan mereka untuk mereka bisa main di pertandingan ketiga untuk bisa menang lawan Yaman. Seperti itu sih yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Kita rehat dulu ya, Bung Okto, Bung Joy. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi kita pemirsa dengan melihat jadwal pertandingan berikutnya. Kita lihat grafis berikut ini. Indonesia akan berhadapan dengan Uzbekistan. Kok Uzbekistan kemarin sudah. Maksud saya, laga berikutnya hari Rabu. Benar ya, Rabu ya? Rabu besok kan? 3 hari dari tanggal 16. Berarti besok malam 19.30 waktu Indonesia Barat. Indonesia akan menghadapi Yaman. Sebelum bahas soal Yaman, Bung Joy, kira-kira Coach Indra menurut Anda nasibnya seperti apa? Jujur saya harus katakan sulit saya menebaknya. Karena
Sintayong pun kan mengejutkan ketika dia di PHK oleh STY juga suka kasih kejutan di lapangan. Ya kan, setelah mengalahkan Arab Saudi, potensi untuk lolos ke Piala Dunia lewat putaran 4 lah paling enggak, juga terbuka lebar, gitu, tiba-tiba dipecat. Itu kan jadi apa ininya, indikatornya, prestasi atau apa? Kalau Anda bicara Coach Indra ini coach yang paling sukses sejauh ini di kelompok umur. Dia juara AFF tahun 2000, kalau nggak salah 2014, 2024 juga dia juara AFF, gitu loh. Juara beberapa juara di kelompok umur juga dia dapat, gitu loh. Lalu evaluasinya apa? Oh, kemarin kalah banyak lawan Iran, kalah lawan Uzbek dan macam-macam. Ya levelnya memang beda. Levelnya berbeda. Apakah Indra Safri salah? Ya ada salahnya pasti. Ya kan, bagaimanapun pelatih bertanggung jawab. Tapi tidak kalau mungkin semua kesalahan dilimpahkan kepada coach. Kan nggak fair juga kita timpakan semua kesalahan ke dia. Sistem TC-nya juga menurut saya salah. Salah kenapa? Ya salah dong, karena bagaimanapun sistem TC kan nggak pernah berhasil. Ya kan, karena dia tidak matang di kompetisi, matangnya di TC. Dia nggak pernah kompetitif. Tapi karena memang kita miskin kompetisi, kalau sudah nggak ada kompetisi kemudian TC juga tidak digalakkan, gimana dong? Justru itu, nggak ada pilihan lain karena mereka kan menit bermainnya kurang. Lalu PSSI mengambil kebijakan udah di TC-in aja karena memang nggak ada pilihan, gitu loh. Kalau dibiarkan mereka ada di dalam tim juga ketika dikumpulin susah juga untuk melihat perkembangannya. Kalau di TC ya mungkin kelihatan walaupun itu tidak ideal. Tapi apakah itu benar? Menurut saya juga nggak benar juga, gitu loh. Tapi kan nggak ada pilihan, gitu loh. Jadi menurut saya kalau kita bicara soal coach dengan begitu banyaknya kendala yang dia hadapi, ya dia ada salahnya. Tapi menurut saya ini kesalahan sistem yang dibiarkan begitu saja oleh federasi. Jadi kalau Coach Indra dievaluasi oleh Perserikatan, berarti PSSI juga harus bisa dievaluasi dong? Ya harusnya begitu, tapi yang mengevaluasi PSSI kan pemilik suara. Pemilik suaranya selama ini kan kita tahu sendiri bagaimana pemilik suara itu tidak pernah punya inisiatif apa-apa, gitu loh. Yang nggak menggelar kompetisi juga, usia muda, nggak bikin apa-apa juga. Mereka tetap punya suara. Kalau begitu, apa yang bisa Anda sampaikan kepada PSSI untuk kemudian sebagai bahan evaluasi sebelum kita besok ketemu Yaman? Gini, sebetulnya kalau kita lihat dengan tidak melihat tim apa yang dicapai oleh timnas senior, karena timnas senior juga kan sebetulnya bukan kerja federasi, itu kerja federasinya Belanda. Sampai pada posisi harus saya katakan begitu, gitu loh. Apakah permainan tim senior bagus? Bagus. Tapi apakah itu kerja PSSI? Bukan, gitu loh. Kalau mau kerja PSSI kita harus melihat, harus menyadari bahwa apa yang dibangun PSSI selama ini, kalau mau bicara Erick Thohir ya 2 tahun inilah. Walaupun 2 tahun kan pendek banget gitu loh. Tapi PSSI sebagai institusi yang sudah puluhan tahun kan tidak pernah punya sistem pembinaan yang benar. Sehingga ini kesalahan kolektif. Mulai dari ketua PSSI yang sejak saya bilang Nurdin Halid lah sampai sekarang. Ini kesalahan kolektif tidak pernah membuat bangunan sistem. Bangunan sistem yang membuat pemain-pemain talenta kita pada usia 9-10 tahun kemudian pada usia senior menjadi pemain yang hebat. Kan nggak ada sistem itu. Gitu loh. Jadi kita mau nuntut apa pada pemain-pemain ini? Nggak fair kan kalau bandingin sama Sandy Walsh, sama Jai Isdes yang dibina di Belanda, kan nggak fair karena nggak ada investasi PSSI pada usia 10, 12 sampai dengan senior, nggak ada investasi PSSI. Gitu loh. Khusus soal ini saya lebih bijaksana mengomentarinya berdasarkan pengalaman sebelumnya. Saya balik ke Bung Okto dulu. Bung Okto, kalau saya nggak tahu apakah Anda mengikuti nggak kemudian kalau melihat timnas Yaman yang sekarang itu kan dia kemarin dihajar sama Uzbek ya. Jadi waktu di era Anda 2012-2013 itu Anda bisa unggul atas Uzbekistan. Tapi yang sekarang ini Uzbek kemarin menghajar Yaman. Yaman ini akan kita hadapi besok. Kira-kira kalau Anda lihat Uzbek sekarang, Yaman sekarang yang akan kita hadapi besok itu apa yang harus diantisipasi oleh junior-junior Anda ini? Kalau saya sendiri untuk pemain-pemain usia 20 ini harus mengikuti arahan pelatih dan bagaimana untuk yang kesalahan-kesalahan yang harus dilakukan, jangan lakukan yang sama lagi.
Oke. Sehingga yang kita dapat kemarin kan seperti itu, kesalahan-kesalahan kita aja yang terjadinya gol kedua, gol ketiga tuh. Seperti itu sih. Bisa, kita mampu, kita bisa mengatasi nyaman. Oke. Dengan kualitas pemain yang ada perubahan ya, mudah-mudahan ada perubahan dengan taktik strategi oleh coach Indra Sapri dengan dia punya penggawa pemain-pemain usia 20 ini siap. Seperti itu. Jadi kalau soal taktik atau strategi yang diberikan oleh Coach Indra, pemain harus percaya kan? Percaya, harus percaya. Percayakan pemain. Apapun juga yang diberikan pelatih kepada pemain, pemain harus siap untuk menjalankan perintah itu. Seperti itu sih. Iya. Yang mungkin harus sangat sampaikan. Oke. Kalau misalnya Anda lihat nih pemain-pemain U20, sebenarnya yang paling mereka butuhkan sekarang itu apa? Satu, karena kompetisi minim ya, kita kurang kompetisi. Tapi kan TC ada. Lalu untuk mengantisipasi paling tidak biar mental perjuangannya itu sama seperti sedang berkompetisi, harus ada kegiatan apa kira-kira Bung Okto? Kalau saya kembali kepada disiplin ya, bahwa kegiatan itu sangat penting. Disiplin itu kan bisa membawa mereka dengan mereka punya perform. Ketika mau bertanding, mereka punya istirahat yang cukup. Terus ketika mereka lakukan apa yang mereka pernah lakukan, itu dilakukan oleh mereka sendiri sebagai pemain. Masa persiapan dirinya sendiri. Saya kira dengan hal-hal seperti itu, bisa dia bisa percaya, bisa tampil dengan maksimal seperti itu sih. Ya. Pasti kalau untuk saya punya pribadi bahwa bisa mengatasi besok kegelapan nyaman. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau sebagai mantan pemain timnas, menurut pengalaman Bung Okto, kalau setelah pertandingan kemudian diminta memberikan masukan kepada pelatih, seandainya Anda bisa menyampaikan evaluasi kepada Coach Indra, apa yang akan Anda sampaikan, Bung Okto? Kalau saya sendiri pribadi bahwa percayakan Coach Indra, percayakan kepada pemain ketika dia berikan keputusan. Sehingga itu sangat penting sebagai pemain. Pelatih memberikan kepercayaan kepada pemain, pasti pemain itu akan bertanggung jawab. Seperti itu. Oke, ya baik. Kembali ke Bung Joy. Bung Joy, besok malam Yaman. Apa catatan Anda soal kita akan menghadapi Yaman? Antisipasi dari sekarang. Jadi kalau saya lihat pertandingan lawan Iran, Indonesia begitu tertekan, tapi sebetulnya mampu beberapa kali melakukan serangan balik. Kemarin lawan Uzbekistan ada satu gol yang cantik sekali dari Jens Raven. Jadi sebetulnya bisa bikin gol, bisa menyelesaikan serangan. Problemnya adalah ketika yang saya amati betul melawan Uzbekistan, itu banyak passing dan pergerakan tanpa bola atau pergerakan dengan bola, itu putus di tengah jalan. Nah, seandainya presentase passing akuratnya atau presentase mencetak peluangnya bisa lebih banyak, menurut saya peluang menang lawan Yaman cukup besar. Ya kan, Yaman tidak sekuat Iran, tidak sekuat Uzbek. Jadi harusnya percaya diri. Mereka juga dibantai habis-habisan kan oleh Uzbek. Bahkan selisih golnya kan Indonesia masih unggul 1-6 dibanding 0-7. Sebenarnya Yaman ketemu kita besok itu dia mentalitasnya seperti apa? Apakah lagi down habis dihajar Uzbek atau dia menganggap kita underdog? Ya sebetulnya kalau kita lihat dari sisi Yaman dan Indonesia pasti sama. Mereka tidak mau menjadi juru kunci grup. Betul. Paling tidak mereka bisa mengakhiri dengan kemenangan. Artinya ini pertandingan masih akan seru. Tapi di atas kertas Indonesia harusnya bisa lebih unggul. Karena dari selisih gol Indonesia juga menang. Melawan Uzbekistan kemarin beberapa kali melakukan serangan balik yang putus di tengah jalan sebetulnya. Karena passingnya salah. Atau direbut di tengah jalan, diintercept di tengah jalan. Kalau presentase passingnya cukup meningkat dari sisi presentase, peluang yang dicetak juga akan lebih banyak. Jadi penyelesaian akhirnya juga mungkin masih ada peluang. Kemarin lawan Uzbek, lawan Iran, memang selalu putus di perimeter pertahanannya lawan. Jadi mencetak peluangnya susah. Nah, kemarin gol Jens Raven itu satu dari begitu banyak percobaan untuk mencetak peluang yang gagal, gitu loh. Tapi dari satu itu bisa bikin gol. Artinya ada kepercayaan diri bahwa tim ini sebetulnya bisa berbuat sesuatu melawan tim yang sangat kuat seperti Uzbek. Bisa bikin satu gol, gitu loh. Kalau kita bandingkan misalnya ketika Sintayong pegang tim yang U20 juga, kan dia menang satu kali lawan Suriah. Tapi kan
persoalannya kan sudah berbeda sama sekali gitu. Mereka juga kalah lawan Irak kan, gitu loh. Hanya draw lawan Uzbek juga. Tapi Uzbek yang sudah berbeda juga kan, gitu loh. Jadi nggak bisa apple to apple dibandingkan, tidak apple to apple. Jadi kalau lawan Yaman sekarang, menurut saya harus ada kepercayaan diri bahwa Indonesia bisa bermain bagus. Mereka paling tidak mereka tidak sekuat Iran, tidak sekuat Uzbek. Jadi ada kepercayaan diri lah. Tapi presentase permainannya, agility-nya harus ditingkatkan, determinasinya harus ditingkatkan, cara bertahannya juga, terutama bola-bola mati. Lawan Uzbek kan kemarin 2 gol bola mati, header semua, gitu loh. Jadi kalau bicara pertahanan harus diperbaiki, pasti. Lalu build up dari belakang, transisi harus dipertahankan, harus dinaikkan juga persentase keberhasilannya. Lalu penyelesaian serangan. Jadi teorinya sebetulnya menyelesaikan serangan itu bisa dengan apa saja, bisa dengan passing, bisa dengan tembakan ke gawang, atau apapun untuk mencetak peluang. Nah kemarin itu penyelesaian serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia itu sangat minim. Jadi selalu patah di tengah jalan. Kalau persentasenya naik, saya rasa peluang untuk mencetak gol juga bisa bertambah, dan tidak hanya 1 gol yang seperti yang dicetak Jens Raven, tapi mungkin bisa lebih. Ya harapan saya lawan Yaman naiklah semuanya. Ya betul kata Okto tadi, lupakan kekalahan kemarin, karena memang ini kan masih kelompok umur lah, nggak perlu terlalu heboh juga. Kecuali Indonesia itu udah levelnya udah kayak Jepang, kayak Korea Selatan, kalah di kelompok umur, mereka pasti, waduh ini gimana nih masa depan kita gitu loh. Tapi kan mereka udah langganan Piala Dunia, Indonesia kan belum pernah ke Piala Dunia. Jadi yang harus diedukasi juga kayak kita, ya, penonton, fans, penggemar, ya kan, netizen, bahwa mereka juga harus satu frekuensi lah ya. Oke, saya ajak Anda istirahat dulu karena kita lanjutkan di segmen berikutnya ya, Bung Joy, Bung Okto. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya tengah berbincang dengan Bung Joy dan juga Bung Okto. Saya kembali ke Bung Okto dulu. Bung Okto, tadi kalau ternyata belum terhubung. Kita kembali ke Bung Joy dengan pertanyaan yang sama sebenarnya mau saya tanyakan ke Bung Okto. Kalau misalnya dengan minim passing, ya. Passing sukses. Passing sukses. Ada nggak misalnya untuk mengakali atau kreativitas apa yang diperlukan oleh pemain kita? Ya memang keseluruhan permainan itu hanya bisa jalan kalau kesalahannya diminimalisir. Jadi memang ini kerja kolektif yang tidak mudah, saya tahu. Kalau kita di lapangan bola itu, kita kalau ngelihat gampang kayaknya ngomongin, wah ini salah, ini benar. Dan penonton selalu benar. Tapi kalau kita sudah di situasi di lapangan, pemain seprofesional apapun, dalam situasi pertandingan yang ketat, siapa yang menang adalah yang paling kurang membuat salah. Nah, kalau mengurangi kesalahan sejak dari belakang, terutama kalau kesalahan di depan, bisa berkurang lebih banyak, saya rasa peluangnya juga lebih banyak. Jadi tidak ada teori lain, tidak ada strategi lain kecuali mengurangi kesalahan, membuat passing-passingnya lebih akurat, membuat pergerakan bola dengan atau tanpa bola itu lebih bagus lagi, sehingga kemudian ketika mereka berada di wilayah serang pertahanan lawan, itu tercipta banyak juga peluang. Peluang persentase tercetaknya peluang lebih besar. Tapi ya bangunannya harus bagus dulu nih, dari belakang, tengah, dan ke depan. Kemudian barulah ada peluang. Yang saya lihat dari Uzbekistan kan kemarin mereka begitu 3/4 mereka kuasai. Bisa saya lihat dari belakang sampai ke depan 22 passing tanpa salah, gitu loh. Sehingga kalau misalnya pertahanan Indonesia tertekan, ya masuk akal karena mereka begitu dalam tanda kutip sempurna mainnya. Circle-nya gagal dari kiri ke tengah ke kanan, gagal dari kanan ke tengah lagi ke kiri, coba diterobos dari poros dan macam-macam. Kalau Yaman ini dia kekuatannya di mana? Yaman saya rasa sih tidak, ya seperti negara-negara Teluk, biasanya mereka memang physically-nya menonjol. Tapi saya rasa
dari sisi postur ya juga nggak kalah juga lah. Perbedaan biasanya dari sisi postur adalah mereka lebih agile, lebih lentur. Iya. Penguasaan bolanya ketika mereka keeping bola itu tahu lawan ada di mana, dia harus bergeser seperti apa, temannya bergerak kemana, itu mereka biasanya lebih fasih. Sekali lagi karena mereka terbiasa dalam kompetisi. Betul. Gitu. Jadi itu kan nggak bisa kompetisi ya kuncinya ya. nggak bisa lain daripada ya harus dalam game situation, harus dalam situasi pertandingan. Iya. Nah kalau lawan Yaman menurut saya kita setara. Saya nggak terlalu banyak lihat Yaman, tapi nggak sehebat, udah pastilah nggak sehebat Iran, nggak sehebat Uzbekistan. gitu loh. Jadi kalau peluang menang, saya rasa Indonesia sedikit lebih besar. Misalnya kalau bisa saya katakan 5-5, 4-5. Tapi dengan permainan kemarin kan sebetulnya kalau kita lihat lawan Uzbek terutama, itu sebetulnya permainannya udah mulai kelihatan. Cuma ya itu selalu putus di tengah jalan. Passing berhasilnya rata-rata cuma 6 dalam 10 menit. Gitu. Iya, itu perbandingannya jauh sekali ya. Tadi yang Anda sampaikan ya kan. Saya itu Passing kok, sukses saya kita kasih, dengan mereka. saya hitung satu persatu. Jadi begitu dia si Putih dapat bola, Putih itu kemarin Uzbek kan, dapat bola 1, 2, 3 saya hitung, baru kerebut atau gagal melakukan passing, tapi sudah diselesaikan, ada crossing dan macam-macam. Cuma kalau diskusi kita disaksikan oleh junior-juniornya Bung Okto ini pasti statementnya tidak semudah itu Ferguson. Saya mau tanya ke Bung Okto. Bung Okto, kira-kira kalau sudah di lapangan itu, Anda harus menciptakan passing-passing yang sukses, itu strateginya gimana kira-kira Bung Okto? Coba bagi-bagi kepada junior Anda ini. Kalau saya sendiri kepercayaan diri mereka, mental mereka sih. Tidak jauh dari itu. Karena itu sangat membantu mereka. Kepercayaan diri itu mereka ciptakan dengan bermain enjoy. Dan nikmati pertandingan itu. Iya. Jadi bermain enjoy, nggak boleh ada beban begitu ya? Iya, supaya jangan ada beban. Kalau kita ada beban, akan itu mainnya pasti tidak fokus. Begitu. Kalau kita punya beban, kalau kita main enjoy, nikmati. Bahwa ini pertandingan kita dan main fight, selesai. Bisa diatasi lah seperti itu. Ya gimana nggak ada beban, orang kita 270 juta orang Indonesia berharap mereka berlaga dengan oke di sana. Bagaimana Anda menjaga mentalitas itu biar tidak terintimidasi oleh beban-beban? Anggap saja angin lalu, dengar, lupa. Yang penting kita punya tanggung jawab itu sebagai pemain itu punya tanggung jawab diberikan pelatih kepada kita untuk bermain yang maksimal, bermain bertanggung jawab sehingga tim ini bisa mendapat poin 3. Seperti itu sih. Oke, menarik. Jadi prediksinya Bung Okto, kira-kira kita lawan Yaman, kita menang berapa ini? 2-0. 2-0. 2-0. Kunci 2-0 ya. Kunci 2-0. Bisa 2-0. Oke, Bung Joy, berapa dan kenapa? Gini, yang Okto bilang itu benar. Jadi kalau mainnya lepas, enjoy. Saya ingat betul kan Indonesia mengalahkan Yordania di Piala Asia U23. Karena lepas. Dengan bermain yang sangat lepas, mainnya cantik banget. Bahkan itu saya catat sebagai salah satu penampilan Indonesia terbaik di level internasional. Mengalahkan seniornya, penampilan itu. Jadi kalau mereka bisa bermain se-enjoy itu, gembira, tanpa ada beban. Kalau kalah, aduh gue bakal dibully nih. Itu harus lepasin lah itu. Kalah menang urusan belakangan. Enjoy dulu mainnya. Saya rasa sih peluangnya besar. Berapa? Paling nggak satu gol Indonesia bisa menang. Karena memang untuk menciptakan banyak gol harus banyak peluang. Nah, peluangnya harus dibikin dulu nih. Tapi bisalah 1-2 gol. Jadi ya dugaan saya kalau tidak 2-1 ya 1-0. Tapi saya juga mendukung Okto. Kalau misalnya bisa menang 2-0, saya rasa cukup signifikan prediksinya. Karena sudah pasti mereka tidak sebaik Iran atau Uzbekistan. Indonesia lebih baik. Oke, ya setuju. Jadi makin semangat kita ini nunggu besok malam 19.30 pemirsa. Mari kita dukung dengan doa tentunya. Indonesia, tim U20 kita akan menghadapi Yaman. Bung Joy, terima kasih sudah bergabung sama kami. Bung Okto, terima kasih Kakak Okto. Sehat selalu ya. Salam buat keluarga. Terima kasih banyak. Siap, terima kasih. Ya, dan pemirsa, inilah juga akhir jumpa kita dalam program NTV Prime edisi hari ini. Atas nama rekan-rekan redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Doni De Keizer berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara, merdeka!